Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Safiullah dengan NIM 0322043. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendefinisian skop dan tujuan pengembangan investigasi sistem studi kelayakan. Oke, kita lanjut ya ke slide yang pertama, yaitu pengembangan sistem adalah suatu proses yang melibatkan serangkaian langkah untuk membuat atau meningkatkan sistem informasi, baik itu dalam bentuk perangkat lunak, perangkat keras, atau kombinasi keduanya. Beberapa konsep kunci yang terkait dengan pengembangan sistem meliputi pendefinisian atau cakupan proyek, tujuan pengembangan investigasi sistem, dan studi kelayakan. Mari kita bahas masing-masing konsep tersebut di slide selanjutnya. Untuk yang pertama yaitu ada pendefinisian skop ya. Pendefinisian skop merupakan langkah kritis dalam pengembangan sistem yang membantu mengklarifikasi batasan dan ruang lingkup proyek. Proses ini memberikan panduan tentang pekerjaan yang akan dilakukan, fitur yang akan disertakan, serta batasan-batasan yang diterapkan. Berikut adalah beberapa elemen utama yang terkait dengan pendefinisian skop. Yang pertama yaitu ada deskripsi umum proyek, menyajikan ringkasan secara umum tentang proyek, termasuk tujuan utama dan dampak yang diharapkan. Lalu yang kedua ada tujuan dan sasaran, menentukan dengan jelas apa yang diinginkan atau yang dicapai oleh proyek. Tujuan yang spesifik, terukur, dan dicapai relevan dan memiliki batasan waktu. Yang ketiga yaitu elemen-elemen skop, mengidentifikasi dan menguraikan elemen-elemen kunci yang akan disertakan dalam pengembangan seperti fitur-fitur perangkat lunak, fungsi-fungsi perangkat keras, dan integrasi dengan sistem yang sudah ada. Begitu. Lalu yang keempat ada batasan-batasan proyek. Menjelaskan secara tegas batasan-batasan yang diterapkan pada proyek. Ini dapat mencakup batasan waktu, sumber daya yang tersedia, batasan teknis, dan aspek-aspek lain yang dapat mempengaruhi pelaksanaan proyek. Yang kelima ada peta proses atau aliran kerja, memberikan gambaran visual tentang bagaimana informasi dan tugas akan mengalir melalui sistem yang dikembangkan, membantu pemahaman dengan bagaimana proses bisnis akan diotomatisasi dan ditingkatkan. Lalu yang keenam ada pemangku kepentingan atau stakeholder, yaitu mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat atau berkepentingan dalam proyek dan menentukan bagaimana mereka akan berinteraksi dengan sistem yang sudah dikembangkan. Di slide selanjutnya kita ada investigasi sistem atau system investigation ya. Investigasi sistem adalah tahap awal dalam siklus pengembangan sistem yang dilakukan untuk memahami dengan mendalam masalah yang ingin diatasi dan dievaluasi apakah pengembangan sistem baru atau perubahan pada sistem yang diperlukan. Di sini ada beberapa aspek penting yang terkait dengan investigasi sistem di slide selanjutnya. Yang pertama yaitu ada investigasi masalah dan kesempatan. Mengidentifikasi dengan jelas masalah yang dihadapi atau kesempatan yang ingin dimanfaatkan dengan pengembangan sistem ini mungkin melibatkan evaluasi sistem yang sudah ada atau pemahaman masalah bisnis yang spesifik. Lalu yang kedua ada pengumpulan informasi, pengumpulan data dan informasi yang relevan terkait dengan masalah atau kesempatan yang diidentifikasi. Ini dapat melibatkan wawancara dengan penggunaan analisis dokumen dan observasi langsung proses bisnis. Yang ketiga ada analisis proses bisnis, menganalisis proses bisnis yang terlibat untuk memahami bagaimana informasi mengalir, bagaimana keputusan dibuat, dan di mana perbaikan atau otomatisasi mungkin bisa diperlukan. Di slide selanjutnya yaitu yang keempat ada penilaian sistem yang sudah ada. Yaitu jika sistem sudah ada, melakukan penilaian terhadap keberlanjutan, kinerja, dan keefektifan sistem tersebut, menilai apakah perlu perubahan atau apakah sistem baru lebih baik. Selanjutnya yang kelima yaitu ada kebutuhan pengguna. Untuk mengidentifikasi kebutuhan dan harapan pengguna terkait dengan sistem yang sedang atau akan dikembangkan, memahami perspektif pengguna, membantu dan merancang solusi yang lebih sesuai. Lalu yang keenam ada analisis teknologi,
melakukan analisis teknologi untuk memastikan bahwa solusi yang diusulkan dapat diimplementasikan dengan teknologi yang tersedia. Ini juga melibatkan penilaian terhadap kemungkinan pengembangan masa depan. Oke, kita ke slide selanjutnya, yaitu ada tentang studi kelayakan. Studi kelayakan adalah tahap awal dalam siklus pengembangan sistem yang melibatkan evaluasi menyeluruh terhadap aspek-aspek tertentu untuk menilai apakah pengembangan sistem merupakan pilihan yang layak. Studi kelayakan membantu para pemangku kepentingan untuk membantu keputusan investasi yang informasional dan strategis. Nah, berikut adalah beberapa aspek utama yang terkait dengan studi kelayakan. Yaitu yang pertama ada studi kelayakan teknis. Untuk mengevaluasi keberlanjutan teknis suatu proyek, ini melibatkan analisis apakah teknologi yang dibutuhkan untuk pengembangan sistem tersedia, dapat diimplementasikan, dan dapat diintegrasikan dengan infrastruktur yang ada. Tujuannya yaitu memastikan bahwa proyek dapat dijalankan dan dikelola dengan sumber daya teknis yang tersedia. Oke, yang selanjutnya yang kedua yaitu ada studi kelayakan operasional, yaitu menilai kemampuan organisasi untuk mengelola dan mengoperasikan sistem yang diusulkan. Ini mencakup pertimbangan terkait dengan proses bisnis, personel, dan prosedur operasional. Tujuannya yaitu memastikan bahwa sistem dapat diintegrasikan ke dalam lingkungan operasional perusahaan dengan efektif. Oke, yang ketiga yaitu ada studi kelayakan ekonomi, yaitu untuk menganalisis aspek finansial proyek, termasuk biaya pengembangan, manfaat yang diharapkan, dan nilai-nilai keuangan lainnya, melibatkan perhitungan ROI dan analisis NPV. Tujuannya yaitu untuk memastikan bahwa proyek memiliki dampak ekonomi yang positif dan memberikan nilai investasi yang baik. Yang keempat ada studi kelayakan waktu ya, yaitu untuk menilai keberlanjutan waktu dalam proyek dan ketepatan waktu implementasi, melibatkan perencanaan jadwal, estimasi waktu, dan penilaian risiko terkait dengan waktu. Tujuannya yaitu memastikan bahwa proyek dapat diselesaikan dengan batas waktu yang ditetapkan. Jadi kesimpulannya yaitu penting untuk memahami bahwa langkah-langkah ini sering kali saling berkaitan dan dapat melibatkan kerjasama antara tim pengembang, pemangku kepentingan, dan ahli domain untuk memastikan keberhasilan proyek pengembangan sistem. Baik, terima kasih dari saya Ahmad Sofiullah. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.